Oke, saya lanjutkan di topik kombinatorik ya. Selain prinsip perkalian sama permutasi, ada satu lagi yaitu konsep kombinasi. Nah, kombinasi itu rumusnya, bentuk penulisannya ya, notasinya adalah NCR. Dimana ini kalau dibuka rumusnya jadi N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Ya, sedikit berbeda sama yang permutasi. Ini pembukaan rumusnya. Nah, kombinasi kalau di soal-soal ceritanya ini lebih ke memilih. Jadi bukan menyusun, bukan shuffle, tapi choose, milih. Ya, memilih aja. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya begini. Jadi misalnya ya, kalau ada A, B, C, D, kita suruh pilih 2 gitu. Nah, pilih 2, kalau kita kepilih AB sama kepilih BA, ini adalah hal yang sama kalau pakai rumus kombinasi. Jadi nggak dihitung 2 kali. Tapi kalau menyusun 2, AB sama BA itu berbeda. A dulu baru B, B dulu baru A gitu. Susunan itu penting kalau yang permutasi. Kombinasi itu susunannya nggak penting, pokoknya kepilih aja. Nah, itu poin perbedaan pertamanya ya. Nah, jadi nanti di NCR ini si N ini adalah banyak pilihannya. Nah, R ini adalah slot tempat banyak yang dipilih. Sesimpel itu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya nomor 1. Jadi suatu kelas ada 9 laki-laki dan 3 wanita. Jadi itu adalah pilihannya tuh. Pilihannya 9 laki-laki, 3 wanita. Dalam beberapa cara membentuk panitia terdiri dari 4 orang. Panitianya 4 orang, tapi yang A dulu. A itu yang dipilih adalah tepat 1 wanita. Artinya kalau 1 wanita dan kita mau pilih 4, 3-nya lagi adalah laki-laki gitu. Ya, jadi kita pakainya 1 wanita. Wanitanya kan ada 3. Kita mau pilih 1. Berarti 3C1 gitu. Sementara prianya ada 9. Yang dipilih harus 3. Jadi 9C3. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita buka dan dihitung. 3C1 berarti 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 9C3 berarti 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial. Seperti itu. Nanti dihitung berapa. Oke. Kita lihat lagi contohnya nomor yang B. Setidaknya 1 wanita. Berarti minimal 1 wanita. Nah, kalau kayak gini, berarti kamu bisa pilih ceweknya kan, wanitanya ada 3 ya. Berarti bisa 1 wanita. Bentar, slotnya ada 4. Berarti 1 wanita, 3 pria. Boleh. Terus 2 wanita, 2 pria. Ya kan? Atau 3 wanita, 1 pria. Gitu. Oke, jadi nah ini kalau kita buka satu-satu, 1 wanita berarti dari 3 pilih 1. Ini udah di atas ya, yang di atas tadi ya, 3C1 kali 9C3. 2 wanita, 2 pria. Wanitanya ada 3, kepilih 2, berarti 3C2 kali 9C2. Terus 3 wanita, 1 pria, berarti 3C3 kali 1 pria. 1 pria berarti 9C1. Nah, nanti kita dapat masing-masing, tinggal dijumlahkan semuanya gitu. Oke, pahami dulu nanti hasil akhirnya yang ini. Ya, ini kalau soal kombinasi. Cara pakai kombinasinya seperti itu. Jadi lebih ke memilih, bukan menyusun. Ya, kita lanjut. Contoh berikutnya, misalnya soalnya seperti ini. Ada 10 titik A, B, C, sampai huruf J. Lalu
jika tidak ada yang kolinear, jadi titiknya itu nggak ada yang segaris, maka yang ditanya berapakah garis yang dapat dibuat. Jadi pilihannya ada 10 titik. Ya, yang A, untuk garis itu butuh 2 titik. Jadi dari 10 dipilih 2, maka 10C2 gitu. Yang B, garis yang tidak melalui A atau B. Jadi dari 2 titik yang kita butuhin ini, A sama B nggak boleh ikut gitu. Jadi pilihannya tinggal 8. 8C2. Kenapa 8? Karena A dan B tidak boleh dipilih. Jadi pilihannya tinggal 2. Gitu ya mikirnya ya. Nah, yang C, segitiga yang dibentuk dari 3 titik. Titik itu kalau mau bikin segitiga butuh 3 titik ya. Jadi dari 10 kita pilih 3. 10C3. Nah, kalau yang D, segitiga yang mengandung sisi AB, jadi dari 3 titik itu 2 titik pertama udah A sama B, jadi yang masih kosong tinggal 1 slot doang. Maka jawabannya 8C1. Kan dari pilihannya tinggal 8, A sama B udah terpilih. C1 karena slotnya tinggal 1. Gitu. Ya. Perhatikan nih kombinasi. Lanjut, nomor 3. Ada berapa orang dapat dipilih dari 15 orang? Ini berarti pilihannya ada 15 ya. Pilihannya ada 15 orang. Nah, yang A, 1 orang tertentu wajib masuk dalam setiap pemilihan. Nah, 1 orang tertentu udah masuk nih. Ada 1 orang wajib terpilih. Ini artinya pilihannya tinggal 14. Satu udah kepilih. Nah, slotnya cuma ada, kita tadi mau pilih 3 ya, tapi 1 udah kepake, jadi slotnya tinggal 2, maka jawabannya 14C2 gitu ya. Yang B, 2 orang tertentu nggak ikut. Karena 2 orang tidak ikut dalam pemilihan, berarti pilihannya tinggal 13 orang. Gitu ya mikirnya ya. Slotnya masih tersedia 3. Jadi 13C3 gitu. Nah, yang C, 1 orang tertentu selalu masuk, 2 orang tertentu nggak ikut. Nah, jadi karena 1 orang tertentu ini selalu masuk, jadi pilihannya, dan 2 orang tertentu keluar, jadi pilihannya udah hilang 3 orang tuh, tinggal 12 orang. Slotnya 1 orang udah dijamin untuk si yang 1 orang, 1 slot udah terjamin untuk si A tadi. Jadi slotnya tinggal 2 orang. Maka 12C2 gitu. Gitu ya cara berpikirnya untuk kombinasi. Lanjut. Soal nomor 4. Ada seorang siswa diharuskan menjawab 8 dari 10 soal ulangan. Berapa banyak cara jika? Jadi ini pilihannya ya. Pilihannya ada 10 soal nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang A, dia harus menjawab 3 pertanyaan pertama. Nah, kita harus jawab 8, tapi 3 pertanyaan pertama harus ikut. Jadi dari 8 slot itu ya, nomor 1, 2, 3 udah pasti di sini, udah harus dijawab. Jadi slot kosongnya tinggal ini doang, slotnya tinggal 5, dan 1, 2, 3 udah diambil, berarti pilihannya tinggal ini pilihannya 4 sampai 10, ada 7 pilihan, slotnya ada 5, jadi 7C5 gitu. Nah, yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soalnya. Yang B itu menjawab 4 dari
5 pertanyaan pertama. Jadi dari 5 pertanyaan pertama ini harus keisi 4. Harus mengisi yang ini. Nah, ya. Itu artinya ini ada 5 pilihan. Ada 4 slot gitu ya. Berarti 5C4. Kemudian sisanya yang ini juga mau ngisi di 4 slot terakhir. Kebetulan ini 5 pilihan juga, ada butuh masuk ke 4 slot. Jadi 5C4 kali 5C4 gitu. Pola pikirnya. Oke. Kira-kira seperti itu soal-soal kombinatorik. Jadi kata kuncinya adalah memilih, bukan menyusun. Kita pilih, urutannya nggak penting, pokoknya kepilih aja. Oke, demikian, semoga bermanfaat.